Beginilah kondisi sejumlah ruko dan kafe di kawasan Babarsari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pasca dirusak dan dibakar oleh sekelompok massa bersenjata. Meski tidak sampai meluas, kobaran api sempat membakar sebagian bangunan sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar Kabupaten Sleman. Selain ruko, ada 7 sepeda motor yang diparkir di dekat lokasi kejadian juga ikut diamuk massa. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa pada Senin siang. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan aparat kepolisian dari Brimopolda DIY segera dikerahkan ke TKP dan membubarkan kelompok massa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua pihak agar mempercayakan kepada pihak Polda DIY, kepada Polres Sleman untuk memproses para pelaku ini secara hukum, sehingga semua pihak harus bisa menahan diri, semua pihak bisa mengendalikan dirinya supaya tidak menjadi atau tidak ada peristiwa pidana yang lain lagi. Diketahui peristiwa perusakan dan pembakaran itu merupakan buntut pertikaian antara dua kelompok massa di sebuah tempat hiburan pada Sabtu dini hari. Dalam insiden itu sebanyak 3 orang terluka akibat senjata tajam dan ada yang mengalami cacat permanen. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, namun polisi sudah memintai keterangan dari 8 orang saksi. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, pabrik pengolahan minyak kopra di Desa Perning, Mojokerto terbakar. Besarnya kobaran api dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat sebagian bangunan pabrik roboh. Pabrik pengolahan minyak kopra terbakar. Asap tebal membumbung di gudang di bagian belakang. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang berisi bahan pembuatan minyak kopra. Hanya dalam waktu setengah jam, 2 unit bangunan gudang roboh karena besarnya kobaran api. Diduga api berasal dari bangunan belakang yang ada tungku pengolahan minyak kopra. Petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Meski sempat kesulitan akibat adanya bahan baku minyak kopra yang mudah terbakar, namun petugas terus berjibaku untuk memadamkan api. Datang jam setengah 12, mau bongkar. Nah, itu baru dapat 1/4 bak. Terus tiba-tiba yang di dalam kan teriak-teriak kebakaran. Terus saya masuk lihat ke dalam malah apinya udah besar. Terus saya keluarin bawa truk yang cari aman. Kebakaran membuat ratusan karyawan yang bekerja dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Begitu juga dengan sejumlah truk pengiriman kelapa bahan baku kopra yang dievakuasi keluar pabrik. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Tim Reskrim Polsek Mamajang, Makassar, gerebek rumah pembuatan anak panah yang kerap digunakan dalam tawuran. Pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman 10 tahun penjara. Tim Reskrim Polsek Mamajang membongkar pabrik rumahan pembuatan dan penjualan busur anak panah dan ketapel di kawasan Jalan Bajigau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tak berkutik saat polisi berpakaian preman menggerebek rumahnya. Dari sana polisi menemukan sejumlah anak panah, ketapel, serta alat pembuatan anak panah serta mesin gerindra dan selang infus. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti diamankan polisi. Diketahui terbongkarnya lokasi pembuatan senjata tajam anak panah ini setelah tim Reskrim Polsek Mamajang mengamankan seorang remaja belasan tahun, AC, yang mengaku membeli anak panah dan ketapel dari AD. Harganya 15.000 sesuai dari tadi yang kita sudah coba interogasi seperti itu. Ya, ini undang-undang darurat yang kita sangkakan. Dalam undang-undang darurat itu dia ancaman hukuman 20 tahun. Ya. Kini kedua pelaku diamankan di Polsek Mamajang. Sedangkan untuk pelaku yang masih di bawah umur, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Tidak terima dengan vonis hakim yang dianggap terlalu ringan, sidang putusan kasus pembacokan di Kabupaten Sika berakhir ricuh. Keluarga korban pun melempar sandal hingga mengejar hakim dan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sika. Beginilah suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Sika saat hakim membacakan putusan kasus pembacokan yang dilakukan oleh pelaku Deyan Lukman terhadap seorang warga Sika yang mengenai kaki kanan korban. Hakim memvonis Lukman hanya 9 bulan penjara. Atas vonis itu keluarga korban tidak terima hingga melempar sandal dan mengejar hakim dan jaksa di ruang Garuda. Beruntung aparat Polres Sika dan TNI dapat mengamankan hakim dan jaksa dari amukan warga. Hasilnya hakim memutuskan 9 bulan. Itu kami dari keluarga tidak terima, memang terlalu rendah. Sementara anak kami cacat seumur hidup. Yang kecilnya sudah dia tidak akan pernah bisa berlutut untuk berdoa, atau dia tidak pernah bisa lagi. Tapi itu dibilang ringan, penganiayaan ringan atau memang saya tidak terlalu mengerti. Aparat gabungan pun berjaga-jaga di gedung Pengadilan Negeri Sika mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengisi kuliah umum di Universitas Brawijaya Malang. Kuliah umum yang digelar dalam rangkaian temu dan rapat kerja nasional Forum Dekan Ilmu Sosial PTN se-Indonesia ini diikuti oleh 37 dekan dari seluruh Indonesia. Urgensi ketahanan nasional dalam kepemimpinan nasional menjadi tema kuliah umum yang diberikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di depan Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dalam kuliahnya, Prabowo yang dikenal sebagai tokoh yang selalu memperjuangkan Indonesia yang adil dan makmur ini menekankan pentingnya peran universitas dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung ketahanan nasional yang baik. Alhamdulillah ada komitmen daripada para guru besar untuk kerjasama sama Kementerian Pertahanan bersinergi. Kita juga berharap masalah pertahanan, ketahanan, masalah strategi itu dibahas, dipelajari, dikaji di perguruan tinggi. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ketahanan nasional Indonesia telah teruji. Salah satunya saat menghadapi pandemi coronavirus. Pemerintah Indonesia dinilai berhasil mengendalikan permasalahan ekonomi di tengah tantangan yang cukup besar. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Persiapan pemilu 2024 masih terus dilakukan bertahap, tak terkecuali dengan screening kesehatan bagi panitia penyelenggara pemilu. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia, menyebut perlu adanya asuransi kesehatan bagi penyelenggara pemilu. 590 hari lagi pesta demokrasi, pemilu 2024 akan jadi pesta demokrasi penting bagi masyarakat Indonesia. Nasib bangsa ini akan ditentukan dari siapa pemimpin dan para wakil rakyat yang terpilih nantinya. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk penyelenggaraan yang berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Tak terkecuali screening kesehatan para petugas pemilu 2024. Berkaca dari pemilu 2019 lalu, banyak petugas yang sakit bahkan meninggal dunia karena kelelahan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia, meyakini bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan evaluasi pada gelaran pemilu tahun 2019. Terdapat 3 poin utama yang perlu diperhatikan, diantaranya panitia pemilu wajib sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, utamanya kesehatan jasmani dan rohani. Partai Perindo juga menyarankan tentunya untuk melindungi supaya mereka juga bekerjanya dengan lebih baik, bekerjanya dengan lebih secure, aman, seperti itu tentunya perlu ada pelindungan. Nah, perlu dilakukan semacam asuransi kesehatan yang ada. Ini menjadi hal-hal yang saya pikir perlu diusulkan kepada para penyelenggara seperti itu. Arsenal resmikan kedatangan Gabriel Jesus dari Manchester City. Informasinya sesaat lagi.